Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil review kami terhadap suatu jurnal yang berjudul Sintesis Senyawa Aktif Kompleks Mangan 2 dengan Ligan 2 4-nitrofenil 4,5 difenil 1H imidazol. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Mutiarida, Sangkot Mardiah, Marianti Elfrida Siotang, dan Madiha Soleha Hasibuan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk yang pertama itu identitas jurnal. Untuk identitas jurnal, judul yang digunakan yaitu Sintesis Senyawa Aktif Kompleks Mangan 2 dengan Ligan 2,4-nitrofenil 4,5 difenil 1H imidazol. Nama jurnal atau jenis jurnalnya yaitu Jurnal Sains dan Seni ITS. Volumenya 4, nomor 2 dan tahun 2015. Untuk link jurnal, doi, dan ISSN tidak tercantum di dalam jurnal. Negara yang mengeluarkan jurnal ini yaitu Indonesia. Untuk author corresponding, nama penulisnya yaitu Arinta dan Mayanti dan Fahimah Martak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke abstrak. Kompleks mangan 2 dengan ligan 2 4-nitrofenil 4,5 difenil 1H imidazol ini telah berhasil disintesis. Untuk kompleks yang didapatkan itu berbentuk kristal jarum dan berwarna orange. Warna orange-nya itu warna orange tua dan panjangnya itu sekitar 794,6 mm dan lebarnya 52,7 mm. Untuk rumus molekulnya itu yaitu Mn2 4-nitrofenil 4,5 difenil 1H imidazol. Baiklah, kita lanjutkan untuk latar belakangnya. Jadi imidazol itu adalah suatu senyawa dengan 2 atom nitrogen yang membentuk cincin heterosiklik amina. Dan imidazol ini merupakan salah satu ligan yang banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, imidazol dia itu memiliki reaktivitas yang sangat tinggi dan dia juga memiliki senyawa turunan yang dinamakan dengan benzimidazol. Senyawa turunannya ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan. Senyawa dari turunan imidazol ini juga biasanya itu digunakan untuk inhibitor telomerase yang berfungsi sebagai senyawa farmakologi. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa kompleks Mn2 terbukti dapat meningkatkan efektivitas sehingga dapat digunakan sebagai anti kanker. Dan imidazol juga dapat dia tuh lebih efektif dalam membunuh sel leukemia atau sel kanker darah putih. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. A. Sintesis ligan 2,4-nitrofenil 4,5-difenil 1H imidazol. Pertama, benzil dan amonium asetat dimasukkan ke dalam labor reflux yang berisi asam glasial. Diaduk pada suhu 80-100 derajat Celcius selama 1 jam dengan dialiri gas nitrogen. Ditambahkan 4-nitrobenzaldehid dalam asam asetat glasial tetes demi tetes selama 15 menit. Diaduk selama 4 jam. Campuran reaksi dituang ke dalam penanas es 200 gram dan didapatkan endapan kuning. Endapan kuning disaring dengan pompa vakum, dicuci dengan aquadis dingin. Ligan yang terbentuk berwarna kuning mengkilap. Kemudian akan diuji dengan titik lele dan dikarakterisasi dengan FTIR. Selanjutnya, sintesis kompleks logam mangan dengan ligan 2,4-nitrofenil 4,5-difenil 1H imidazol. MnCl2,4H2O ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu bundar, disterir pada suhu ruangan, dimasukkan tetes demi tetes ligan 2,4-nitrofenil 4,5-difenil 1H imidazol sambil diseter pada suhu ruangan. Campuran reaksi direflux selama 24 jam, larutan dimasukkan ke dalam desikator, didiamkan selama beberapa hari hingga terbentuk kristal. Kristalnya akan disaring dan kemudian ditimbang. Yang ketiga adalah analisis dengan spektrofotometer FTIR. Sampel 1 mg ditambahkan dengan KBR 9 mg dimasukkan ke dalam press holder, lalu ditekan, maka akan berbentuk pelet.
dimasukkan ke dalam kompartemen, diamati dengan spektrum inframerah. Yang D, analisis dengan spektrometer serapan atom SSA. 0,05 gram kompleks mangan dilarutkan dalam 2 ml asam nitrat, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan dengan aquadis lalu diencerkan. Nah, konsentrasinya itu adalah 80 ppm dengan 100 ppm. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ditambahkan dengan aquadis, kemudian dilakukan dengan uji SSA. Selanjutnya, yang kelima adalah analisis mikrounsur CH dan N. 10 mg sampel diletakkan dalam aluminium foil, dimasukkan ke dalam pelat berlubang, dilakukan pembakaran, maka hasil analisis mikrounsur CH dan H dan N akan terbentuk. Yang berikutnya adalah yang terakhir uji toksisitas. Nah, di sini dibagi menjadi 6 larutan uji. Yang pertama 62,5 mikrogram per mililiter, yang kedua 125, yang ketiga 250, yang keempat 500, yang kemudian selanjutnya adalah uji toksisitas. Di sini dibagi menjadi 6 larutan uji. Yang pertama 62,5 mikrogram per mililiter, yang kedua 125, yang ketiga 250, yang keempat 500, yang kelima 1000, dan yang keenam adalah 2000. Diambil sebanyak 0,15 mikroliter yang sudah berisi dengan 10 ekor anak udang, ditambahkan ke dalam masing-masing tabung. Tabung didiamkan selama 24 jam dan dihitung jumlah anak udang yang mati secara visual. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing konsentrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah kami review. Pertama, tentang gambar struktur kimia. Nah, dapat kita lihat di gambar ada gambar struktur kimia. Senyawa ini adalah imidazol. Itu merupakan senyawa organik yang memiliki rumus dengan C3H4N2 dan biasanya dikenal pula dengan 1,3 diazol. Senyawa imidazol ini merupakan senyawa heterosiklit cincin 5 ataupun mengandung nitrogen dan beragam substituen lainnya. Nah, imidazol ini juga di bidang farmasi dikenal dengan analgesik, antiinflamasi, antimikotil, antibakterial, antilemintik, dan antitumor. Selanjutnya, pembentukan ikatan kimia dari senyawa kompleks MN24 nitrofenil 4,5 difenil 1H imidazol. Di mana yang pertama itu adalah proses sintesis. Untuk mengetahui ikatan apa saja dalam senyawa tersebut dilakukan itu pertama sintesis dari ligan tersebut, di mana sintesis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu ligan itu dapat bereaksi dengan logam dan senyawanya. Nah, dari penelitian dalam jurnal diketahui dalam ligan 4 nitrofenil 4,5 difenil ini 1H imidazol ini terdapat ikatan antara atom nitrogen dengan ikatan karbon, di mana ikatannya itu rangkap 2. Selanjutnya ada cincin imidazol dengan substituen nitrogen, dinitrogen, dan gugus fenil pada gugus fenil. Selanjutnya ada ikatan CH pada subkulit sp2 dan ikatan antara cincin aromatik benzen tersubstitusi pada posisi para. Selanjutnya adalah ikatan logam Mn2 ataupun mangan 2 dengan ligan 4 nitrofenil 4,5 difenil 1H imidazol. Nah, pembentukan kompleks dari senyawa tersebut ini berasal dari sintesis antara logam Mn dengan ligan 4 nitrofenil 4,5 difenil 1H imidazol ini. Ini terjadi dengan proses reflux. Pembentukan rumus ini ditentukan dengan analisis CHN analyzer, yaitu untuk menentukan struktur senyawa kompleks tersebut dari hasil karakterisasi FCIR. Nah, dari hasil analisis CHN analyzer tersebut dihasilkan
suatu komposisi dari karbon, hidrogen, dan argon. Sebelumnya alat ini dikalibrasi dulu dengan L-System standar, yaitu C16H12N2O4S2, di mana unsur C itu 29,9%, H 5,3%, nitrogen 11,66%, sulfur 26,69%, oksigen 26,63%, dan dari hasil itu akan dihasilkan perhitungan secara teoritis. Selanjutnya, untuk mengetahui struktur, gugus fungsi, dan ikatan dalam senyawa kompleks dilakukan dengan cara analisis menggunakan spektrofotometer inframerah. Dari hasil analisis spektrofotometer inframerah dapat diketahui dalam senyawa kompleks Mn2,4-nitrofenil min 4,5 difenil 1H imidazol 3 terdapat ikatan NH, ikatan CH sp2, adanya gugus aromatik, ikatan C rangkap C, keberadaan atom nitrogen, ikatan C, ada benzene tersubstitusi pada posisi para, ikatan MnO, dan ikatan antara logam dan ligan. Selanjutnya, karakterisasi senyawa kompleks Mn2,4-nitrofenil min 4,5 difenil 1H imidazol. Dari hasil sintesis ligan 4-nitrofenil min 4,5 difenil min 1H imidazol dengan logam mangan 2 dihasilkan senyawa kompleks Mn2,4-nitrofenil min 4,5 difenil 1H imidazol 3, di mana senyawa ini merupakan senyawa kompleks kristal yang berwarna orange dan tidak mengandung air. Dalam penelitian jurnal ini, senyawa kompleks yang terbentuk adalah kompleks Mn2,4-nitrofenil min 4,5 difenil min 1H imidazol 3. Untuk karakteristik dari senyawa ini diuji dengan menggunakan uji Brainstorm lethality test. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil review jurnal, kami dapat simpulkan bahwa jurnal sintesis senyawa aktif kompleks mangan 2 dengan ligan 2,4-nitrofenil min 4,5 difenil min 1H imidazol ini memakai beberapa metode penelitian, yaitu pertama, sintesis ligan 2,4-nitrofenil min 4,5 difenil dan min 1H imidazol. Yang kedua, sintesis kompleks logam mangan 2 dengan ligan 2,4-nitrofenil min 4,5 difenil min 1H imidazol 1. Yang ketiga, analisis dengan spektrofometer FTIR. Yang keempat, analisis dengan spektrofometer serapan atom. Yang kelima, analisis mikrounsur C, H, dan N. Yang keenam, uji toksisitas. Selanjutnya, dari pembahasan jurnal kami bahwa jurnal tersebut sudah baik dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembaca, karena pembahasan di dalam jurnal ini sudah sangat lengkap dijelaskan, tetapi masih perlu diperbaiki. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut sudah layak atau sudah bagus untuk digunakan pembaca sebagai referensi penelitian-penelitian lainnya. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Dari situ kami akan menutup presentasi ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.